Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak, Ibu dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya sebelum kita berbuka puasa, tapi kita sempatkan diri ya untuk mengikuti acara agenda Zoom pada sore hari ini, yaitu sosialisasi atau penjelasan atau diskusi tanya jawab tentang program baru pesan properti, yaitu Sekolah Dagang Rakyat Indonesia yang insya Allah akan dimulai di bulan Mei 2026. Jadi masih 2 bulan lagi gitu. Sebelum kita melangkah lebih lanjut ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, salam kenal. Saya Fajar dari tim Pesan Properti dan saat ini sedang bersama Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kemudian nanti akan ada pembina sama seperti ya, pendiri pembina sama seperti yang akan bergabung bersama kita, yaitu Pak Bambang Ibnuruddin Hidayat yang akan menjelaskan tentang program-program yang terutama adalah Sekolah Dagang Rakyat Indonesia. Bapak Ibu dan teman-teman semua, banyak sekali program yang ada di Sana Murti. Tapi ada 3 program besar, ada 2 program besar yang akan menjadi 3 di malam hari ini ya, di sore hari ini, yaitu yang pertama adalah Sentolo Property Boarding School, yaitu sekolah pendidikan tingkat SMA, dan yang kedua adalah training-training short course yang mungkin Bapak Ibu sempat dengar, atau kalau belum pernah dengar ya, kita ada short course ya setiap bulan sekali, kadang online kadang offline gitu, yang jadwalnya juga akan diberitahukan di bulan itu, biasanya per bulan itu. Kemudian yang nomor 3 ini adalah Sekolah Dagang Rakyat Indonesia yang menjadi program berkesinambungan, berkelanjutan selama 12 bulan atau lebih, ya nanti akan dijelaskan lebih lanjut, yang akan membawa Bapak Ibu dan teman-teman semua menjadi praktisi developer properti. Yang belum menjadi praktisi jadi praktisi, yang sudah menjadi praktisi maka menjadi ahli di bidang properti, ataupun nggak di bidang properti tapi di bidang-bidang yang lain. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Profesor Kuat ya, yang tadi ikut Zoom pada pagi hari, bahwa properti adalah ilmu ibu ya dari segala ilmu. Mungkin sebelum saya lanjutkan, izin ya saya tes nih. Eh, Bapak Ibu dan teman-teman semua, silakan tulis di kolom chat ya, perkenalan diri ya, nama dan asalnya dari mana gitu. Nama dan asalnya dari mana. Misalkan saya Fajar gitu kan, dari Jombang, Jawa Timur. Ada Pak Andi dari Jakarta Barat. Salam kenal Pak Andi. Bapak Ibu yang lain, yuk silakan. Pak Reza dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Masya Allah. Tinggalnya di Sumatera Barat ya. Ini domisilinya ya yang ditulis itu. Pak Andi dari Jakarta Barat, Pak Reza dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Pak Adi dari Blitar, Pak Sabar dari Semarang. Pak Sabar sangat sabar ya dalam mengikuti program-program seperti. Kemudian ada Pak Syamsuddin asli Klaten dan sekarang lagi di Cikarang. Siap Pak Syamsuddin, tetangga nih dari Jogja ya. Tapi cuman sekarang sudah di Cikarang. Ya Alhamdulillah. Kalian dari Surabaya, kulit lah ini. Lala lah. Terus Mas Ivan dari Majang. Oh iya pasti ini. Pak Ivan. Pak Miftah dari Kediri, Cahyono dari Gerobokan, Mas Kiyosaki asli Sumedang sekarang di Klaten. Nah, tadi dari Klaten ke Cikarang, sekarang dari Sumedang ke Klaten. Ya.
Mas Bob Hasan dari Ngawi dan Mas Fauzan dari Indramayu. Sepertinya belum nemu ya yang satu kota gitu ternyata. Biasanya ada yang double gitu di Semarang. Sekalian ya kita tadi ada yang ikut Zoom pagi hari bersama Profesor Kuat Triana dari UGM. Ada yang ikut nggak tadi? Yang ikut boleh dong ditulis ya ikut ikut atau nggak ikut. Kenapa nih nggak ikut? Ih, sayang banget. Ah, kayaknya yang ikut baru tiga. Pak Sabar, Pak Samsudin, dan Lala ya. Oke, eh tadi pagi sangat seru. Insya Allah sebentar lagi akan kita share link Zoom-nya, link YouTube-nya buat teman-teman semua yang belum sempat ikut. Tapi mengingatkan juga, Insya Allah minggu depan ada lagi ya acara si Bostol yang menghadirkan Profesor Dr. Ibnu Syamsi, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, beliau mungkin di bidangnya yaitu psikologi ya, dan insya Allah membawakan suatu hal yang baru buat kita, termasuk tadi Profesor Kuat juga menambahkan sesuatu yang baru pada kita semua. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua jangan sampai bosan dan jangan lupa ya, setiap hari Ahad jam 9.30, setiap hari Ahad jam 9.30 ada para profesor yang akan mengisi di acara Sipostol. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal tentang SIPOS, pendidikan properti di fase SMA, dan kelanjutannya ini. Dan ternyata setelah 2 tahun berjalan ya, malah banyak yang menanyakan, "Wah, kalau nggak SMA, gimana nih belajar di properti gitu." Karena banyak animo yang begitu, akhirnya kita bukalah ya Sekolah Dagang Rakyat Indonesia yang insya Allah programnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ada program yang mukim, ada yang program Sabtu Ahad, gitu kan. Jadi tetap bisa belajar dan belajarnya pun didampingi gitu kan. Seperti yang ditulis ya di video yang sudah kita share juga pada Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwa eh, pendidikan di program ini adalah berbasis pendampingan gitu. Sebentar saya cek. Oke, misalkan nih Bapak Ibu ada program yang pendampingan yang bersifat Sabtu Ahad dan juga ada yang mukim. Boleh tulis di kolom chat ya, mana yang dipilih, yang mukim atau yang Sabtu Ahad. Boleh pilih yang mukim atau yang Sabtu Ahad. Gimana nih? Atau masih pengen nanya-nanya dulu? Sabtu Ahad, Pak Sabar. Wah, alhamdulillah. Sabtu Ahad karena domisili saya jauh. Siap, siap, siap. Mukim, Pak Samsudin. Siap, Pak Samsudin. Alah, mukim. Ya, sudah mukim. Bedanya apa Kak programnya? Ya kalau sama programnya, cuman kalau mukim liburnya Ahad gitu kali ya. Kalau Sabtu Ahad jadi menginap dan teman-teman nggak perlu khawatir ya karena di Seperti sudah ada tempat menginap yang proper dan bisa dipakai untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Bahkan sekarang lagi membangun area villa loh di bawah masjid itu. Jadi sangat-sangat indah dan sangat nyaman buat kita untuk belajar. Oke, nanti pertanyaan-pertanyaan akan kita lanjutkan ya ke Pak Bambang. Tapi sebelum itu saya cek dulu. Oke, sudah ada Pak Bambang Ibnu bersama kita. Assalamualaikum Pak Bambang. Kita mulai ya, waktunya Oke, biar saya ini baru sampai Wonogiri, jadi perjalanan dari Malang, jadi mampir langsung ini ngejar waktu.
Ye, saya langsung Mas Fajar ya. Saya langsung Monggo. ya. Ye, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun teman-teman semuanya. Mungkin kita sengaja membuat kelas pendidikan program 1 tahun, namanya SDRI, yaitu Sekolah Dagang Rakyat Indonesia. Mungkin salah satu cita-cita meneruskan para pejuang sebenarnya, yaitu di era tahun 1905. Bapak Ibu bisa melihat tuh, yaitu namanya adanya Serikat Dagang Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi dan diteruskan oleh Hossok Raminoto, yang dimulai dari Solo. Nah, apakah dengar Mas Fajar? Kedengaran, Pak? Oh ya, dengar semuanya ya. Jadi itulah cita-cita kami. Dan hal yang kedua adalah keprihatinan hampir banyak sekali yang lulus kuliah namun masih belum mendapatkan pekerjaan. Seandainya mendapatkan pekerjaan itu ya hanya, mohon maaf, artinya ya gitu-gitu terus, dan masa depannya paling banter ya UMR lah gitu. Ya, tapi juga tidak semuanya, tetapi fenomena pengangguran kan luar biasanya. Itulah sebetulnya dua motivasi ini yang kita eh, adakan, bagaimana bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, ya, banyak orang, dan bisa memberikan kontribusi kepada negeri kita tercinta. Maka program ini murni ada dua pilihan. Dari pilihan waktu kita mukim, pilihan kedua adalah Sabtu Minggu. Insya Allah kita mati-matian bagaimana pendidikan ini, Bapak Ibu semuanya, setelah ini kita paling tidak sudah punya income penghasilan. Target kami adalah itu, bukan hanya sekedar teori. Kita sudah capek dengan teori. Hari ini hanya dapat teori, sudah capek. Maka pendidikan ini minimal adalah mereka yang ya sudah punya minimal pendidikan S1 atau lulusan SMA. Tidak bisa hanya sekedar lulus apa ya, masih lulus SMP atau SMA, tidak. Tapi mereka yang sudah lulus SMA, dan yang lulus SMA pun kita persyaratkan mereka yang sudah minimal 3 tahun. Ya, 3 tahun. Dan setelah 3 tahun baru boleh, artinya kan sudah benar-benar patah, sudah benar-benar semplok gitu. Kita bagaimana program ini membantu kawan-kawan semua, saudara-saudara kami. Uh, Sebenarnya kita minta pindah ruangan ya, karena tadi ini tidak tak pindah ruangan. Ambil dicek device-nya ya. Teman-teman mungkin kurang dinaikkan suaranya atau seperti apa, karena di saya sudah bagus sebetulnya. Sudah bisa, Pak? Langsung opening. Oke, oke. Jadi terpaksa di dalam mobil ya supaya lebih jelas ya. Eh Artinya sebetulnya kita adakan nawaitunya adalah tolong menolong saja. Insya Allah, kalau dalam keyakinan kami di pesantren itu kan, di pesantren properti khususnya, kalau ingin kaya ya nolong, bukan minta tolong gitu. Rumusnya kayak gitu. Kalau ingin kaya ya memberi, bukan meminta. Itu kan rumus. Karena kalau kita meminta, kita menjadi seorang yang lemah. Sesulit-sulit apapun, berikanlah kita untuk memberi.
nggak bisa memberi harta, tenaga, nggak bisa memberi tenaga, pikiran, nggak bisa pikiran, doa, nggak bisa ngomong doa, hanyalah dalam batin. Itu sudah sama dengan memberi. Nah, konsep ini yang akan kita terapkan di sekolah dagang rakyat Indonesia. Khususnya sebenarnya adalah mereka-mereka yang hari ini masih nganggur. Itu sebetulnya. Atau belum punya pekerjaan, atau bekerja tapi benar-benar hopeless, benar-benar masa depannya ya gitu-gitu saja. Sebenarnya ini artinya adalah kita bagaimana memperdayakan atau di lingkungan kami ada kekuatan yang mana teman-teman ini di alumni dari sekolah dagang yang angkatan pertama ini harus punya kemampuan ekonomi. Karena di pesantren properti adalah basisnya kita adalah dakwahnya dakwah ekonomi. Berbasis tolong menolong sesuai ajaran kita. Karena kita hidup di muka bumi, terlahir di muka bumi itu Allah mentitahkan kita itu untuk menolong. Bukan mengeruk harta apa yang ada di muka bumi ini. Maka atas konsep ini murni. Bagi yang hanya coba-coba nggak usah lah. Iseng-iseng nggak usah. Ya, iseng-iseng nggak usah, coba-coba nggak usah, gitu kan ya. Maka di situ ada dua program. Program pertama Sabtu Minggu, program yang kedua adalah Mukim. Atau bagaimana kontribusi yang untuk diberikan kepada pesantren properti. Kontribusi murni, nanti akan kita, uang itu bukan ke yayasan, nanti kita punya rekening, yaitu rekening wakaf, yang mana wakaf produktif dan dana itu akan kita gulirkan. Bukan untuk yang lain, untuk permodalan teman-teman semua alumni dari SDRI. Maka ada dua konsep. Satu, bayar tunai kepada kami dan masukkan ke rekening yayasan, rekening wakaf senilai 100 juta. Atau pilihan kedua adalah tidak punya kekuatan ekonomi, ya sudah, ikut saja. Tetapi tolong ya, untuk ikut membiayai sebulannya adalah 250.000 untuk listrik, air, ya, dan kebersihan yang ada sebagai support tanggung jawab. Tidak bisa hanya cul saja. Terus bagaimana yang ikut program kedua? Tolong deposit Mas Fajar senilai 1 juta. Supaya apa? Pada saat program ini nanti dia keluar sebelumnya, maka 1 juta kita anggap hangus. Tetapi kalau dia bertahan dalam 1 tahun, maka dana 1 juta akan kita kembalikan. Artinya apa? Benar-benar kita tidak menarik dana. Tetapi kita hanya mencari orang yang sungguh-sungguh berdakwah, tolong menolong dalam bidang ekonomi. Maka setelah kalian kaya maju tadi, bagaimana siswa tadi? Ya sudah, kalau mereka kita carikan pekerja dan bekerja di lingkungan yang kita linkkan nanti, maka dari hasilnya 2,5%. Terus zakat infaknya itu, sedekahnya itu, 2,5% diberikan ke rekening abadi. Sampai kapan? Sampai kalian umur 50 tahun. Dah, kalau dia wirausaha bagaimana? Maka 1,5% dari omset tolong berikan kepada yayasan atau diberikan ke dana abadi tadi. Artinya kayak apa? Kami akan ikhtiar berusaha mati-matian, berusaha semaksimal mungkin. Teman-teman yang ikut program yang biaya yang kedua, maka kalian harus sukses. Walaupun kami paham, pas tidak punya uang, tidak punya kekuatan ekonomi, oke. Tapi begitu punya kekuatan ekonomi, itulah tantangan nanti yang akan terjadi pada teman-teman semua. No problem buat kami. Nah, disitulah konsep tolong-menolong yang tidak mengenal kasta, tidak mengenal ekonomi, semuanya akan bisa dijalankan. Syaratnya bagaimana? Pastinya kami tidak sembarangan. Jangan sampai kita waktu, tenaga, pikiran juga sia-sia. Maka tetap akan ada 3 kali wawancara. Wawancara pertama nanti dengan Mas Fajar, wawancara kedua nanti ada satu tim, baru terakhir dengan kami. Layak tidak? Sekarang layak, oke. Suatu saat teman-teman kok nggak punya kekuatan sama sekali. Untuk biaya makan pun nggak ada. Oke, sampaikan kepada kami, tak berikan solusi. Bagaimana? Mungkin akan saat pendidikan di pesantren properti yang mukim tadi, saya minta kalian kerja ya.
ya ikut bekerja ya, entah jadi admin, entah jadi tukang, entah jadi laden, entah jadi apa yang bisa kita lakukan, cukup setengah hari saja. Dari pagi jam 8 sampai jam 12. Bisa dapat makan, kita berikan. Artinya pendidikan ini bisa dilakukan. Karena dalam kami belajar ya, teman-teman murid-murid kita yang sekarang kuliah di Taiwan, punya akal, punya etos yang luar biasa. Artinya kalau di dalam manajemen Jepang itu adalah okol, otot, dan otak. Bukan hanya maunya berpikir tok, tapi okolnya, ototnya nggak bergerak. Ya, ini yang akan kita konsepkan. Insya Allah kita mulai bulan Mei, maksimum nanti peserta hanya angkatan pertama itu 50 yang program Sabtu Minggu dan 50 program yang eh, mukim. Maka selanjutnya teman-teman segeralah yang serius, yang memang sungguh-sungguh ingin mengadu nasib atau merubah nasib ya bersama-sama kita. Kami semuanya ya segera kirimkan fotokopi ijazah, CV, sudah cukup itu saja. Nanti langsung akan kita lakukan untuk wawancara satu per satu. Konsep dasarnya itu, dan tolong juga teman-teman semuanya, juga sampaikan kepada saudara-saudara kalian, teman-teman kalian, yang di lingkungan kalian, yang masih nganggur, kuliah 4 tahun, kuliah 5 tahun, sampai sarjana S2, S3, masih nganggur. Tolong sampaikan, siapa tahu ini bisa memberikan manfaat. Pola ini bukan pola teori, pola pembimbingan, dan sampai teman-teman bisa mendapatkan income. Baik income pada saat kuliah, pada saat mengikuti pendidikan, atau income setelah pendidikan. Teorinya adalah kita teori praktek mungkin itu pun mungkin hanya 3 bulan ya, 2-3 bulan saja. Setelah itu kita akan sampaikan, akan kita tempatkan di beberapa rekan atau produk-produk perumahan milik alumni yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin sekelas pengantar seperti itu. Monggo apabila ada tanya jawab, mohon bisa disampaikan supaya dalam forum ini singkat padat ya, dan apa yang menjadi problematika teman-teman dan menjadi kegelisahan kami, bagaimana anak-anak bangsa ini semakin lama semakin susah atau masa depannya semakin tidak jelas walaupun sudah menempuh pendidikan tinggi yang cukup dengan IP yang baik. Maka kalau dari SMA si bos yang tadi pagi sampaikan ya via Zoom, ya artinya teori itu penting, tetapi keterampilan jauh lebih penting. Karena pada saat ini orang kalian melamar pekerjaan bukan dari IP-nya, tetapi bagaimana kamu bisa apa gitu. Tidak pernah melihat lulusan dari mana, tapi apa yang bisa kita kerjakan. Seperti kalau moto anak-anak si bos ini, ya hari gini kok ngejar nilai, hari gini yang ngejar potensi finansial. Nah ini suatu hal yang mereka, maka mereka juga punya moto, masa depan harus diperjuangkan, nilai rapot boleh diabaikan. Nah ini kan artinya apa? Mereka sudah melakukan perubahan cara berpikir yang sangat drastis. Anak-anak contoh kelas 10 sekarang, anak SMA kelas 1, mereka sudah mulai punya tabungan dari hasil kerjanya. Tak berikan keterampilan buat bagel, ngusung pasir, buat bata, dan macam-macamnya. Sudah punya tabungan. Targetnya anak-anak kelas 10, begitu mau sebelum naik kelas 2, kelas 11, dia harus punya tabungan secara kolektif, paling tidak antara 100 sampai 150. Maka begitu dia naik kelas 11 atau kelas 2, uang dari 100 sampai 150 itu, dari hasil kerja ya, bukan dari orang tua ya, iuran ya, dari teman-teman kelompok tadi ya, mereka akan kita belikan tanah. Dari beli tanah entah 2 kapling, 3 kapling, dan dia kita olah. Nah harapannya kelas 3, begitu naik kelas 3, dia sudah kawasan paling enggak 10 kapling, 20 kapling. Bagaimana dia buat punya FS, bagaimana dia punya proyeksi bisnis, ya, bagaimana dia punya proyeksi pendapatan. Akhirnya begitu lulus SMA, setidaknya dia sudah punya
pekerjaan yang dibuat sendiri, bukan pekerjaan jaga ke atau melamar pekerjaan, nggak model dah. Di Sekolah Dagang Rakyat Indonesia, pastinya kalian teman-teman semua jauh lebih jago daripada anak-anak SMA yang kita didik. Walaupun kami tahu, saya lebih mudah kadang-kadang mendidik anak SMA yang dari kertasnya itu masih nol. Kayak kertas itu masih putih. Ya, lebih mudah kami. Kadang-kadang lulusan SMA apalagi S1 tidak. Kadang-kadang lebih susah, ya, lebih susah. Masih punya pendapatan yang macam-macam. Wong sekarang masih nganggur, kuliah mahal-mahal, masih ngeyel bahasanya kan gitu kan ya. Maka kepentingan kami hanya ingin punya saudara baru, nambah saudara baru, bisa saling berbuat mumpung di usia ini kami masih diberi umur dan kesehatan. Batas usianya bagaimana? Tidak boleh lebih dari 45 tahun. Sudah titik. Monggo. Siapa tahu ini tapi minimal lulusan SMA, minimal kalau SMA itu adalah yang minimal setelah 3 tahun belum punya aktivitas apapun atau bekerja masih perlu merubah nasib. Demikian kata pengantar kami, tak kembalikan pada Mas Fajar untuk lebih cepatnya untuk tanya jawab, lebih singkat ditanyakan kepada kami supaya program ini segera wawancara, segera dijalankan. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Bambang. Dan sekarang kita buka ya sesi tanya jawab buat teman-teman semua yang ingin bertanya, berkonsultasi tentang program Sekolah Dagang Indonesia. Tadi sedikit saya rangkum ya, jadi Sekolah Dagang ini adalah wujud dari kepedulian seperti kepada bangsa Indonesia dan pada umumnya, dan terutama generasi yang kesulitan dalam mencapai finansialnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, dan masih ada beberapa pilihan, ada Mukim, ada Sabtu Ahad, kemudian ada opsi yang dilunasi sebelum agenda program, dan ada program yang bisa dibayarkan setelah menjadi berpenghasilan begitu kan. Dan yang penting ya, yang penting buat Bapak Ibu terutama di sini akan ada 3 kali wawancara, akan ada 3 kali wawancara. Jadi masih sangat panjang prosesnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah meniatkan diri, silahkan segera mengirimkan fotokopi ijazah dan CV di admin ya, di admin untuk kemudian dijadwalkan wawancara satu persatu. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan langsung on mic, on cam, dan bisa langsung bertanya pada pembina seperti Pak Bambang Ibnu. Sambil saya cek di kolom chat ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sebentar. Ini dari Pak Najmu, sekolahnya harus offline ya Pak. Untuk kelas Sabtu Ahad belajarnya berapa lama? Mungkin Mas Fajar saya jawab semuanya ya, yang Ya. pertanyaan ya. Mas Fajar tak jawab ya pertanyaannya. Siap. Ini bidang bisnisnya cuma properti saja, ya, atau ada yang lain? Sekolah dagang itu, makanya kalau tadi malam pagi itu ikut Yom, ilmu properti adalah ibu dari semua ilmu dalam bisnis. Apakah nanti di bidang properti saja? Tidak juga. Tergantung potensinya teman-teman masing-masing. Mungkin mau buka toko besi, mungkin mau caranya buka toko besi bagaimana, buka paving bagaimana, dan macam-macamnya. Walaupun memang dasarnya kalau ingin merubah nasib dengan waktu yang cepat, belajarlah, masuklah ke dunia properti. Nah, itulah perlu itu. Sekolah harus offline atau Pak? Ya jelas, kami sekolahnya offline,
tidak harus offline, bukan online. Karena kami dalam bisnis itu tidak bisa hanya sekedar teori, bukan hanya olah pikir, tapi olah rasa. Berarti usia saya sudah 50 tahun, mohon maaf, kita maksimum adalah usia 45 tahun, gitu kan ya. Jadi di atas 45 tahun kami mohon maaf. Apakah ada materi bisnis online-nya juga? Semuanya sudah. Tapi akan ajari semua, baik online. Selalu generasi muda, apakah ada online, ada ini? Sudahlah, ya. Sudah kita, intinya saya kepingin teman-teman, kalau kita percaya lakukan, ya. Saya kadang-kadang kalau sama teman-teman itu belajar seperti ceritanya Nabi Musa, sejarahnya Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Pada saat itu Nabi Musa padahal sudah hebat. Terus tanya, saya boleh kamu belajar kepada saya Nabi Khidir bicara dengan Nabi Musa. Tapi satu, jangan pernah bertanya, nanti akan saya jelaskan. Di perjalanan itulah kalian akan tahu apa yang dimaksud kita. Kami tidak minta income, kami tidak pernah minta apapun. Justru kami membiayai. Nah, itulah yang kita akan kita lakukan. Seperti ini, izin undur diri karena usia saya nggak penuh. Ini contoh. Kalau kami, karena saya tidak bisa, pasti saya akan menyampaikan ke teman-teman, saudara saya, membantu saya yang masih nganggur. Bagaimana dia ikut. Jadilah manusia seperti kami. Kalau dipikir, apa sih kadang ngurusi seperti ini, mau kita sudah berkecukupan, sudah enak. Tidak. Hidup kita sekali itu harus menolong. Mungkin saya tidak bisa ikut. Tapi bagaimana saya bisa berperan kepada saudara kita yang lain. Nah, inilah mindset karena manusia yang bagaimana kita hidup sekali ini di muka bumi bisa memberikan manfaat kepada sesama. Jangan mundur. Izin undur diri karena usia nggak penuhi syarat. Ini kan contoh. Saya nggak akan mundur, tapi saya menolong. Pada saat menolong orang, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah. Jangan kita berdoa, ya Allah tolonglah kami, berikan kecukupan. Lah kalian aja nggak pernah menolong, minta tolong menolong orang lain. Masa Allah akan menolong kita. Ini hal-hal yang simpel cara berpikir bagaimana konsep kaya itu adalah berbagi. Kaya itu pada saat kita mampu berbagi. Bukan kaya pada saat kita mampu bisa berbuat apapun. Nah, inilah yang kita jalankan. Gitu, Ye. Mas Fajar, ada lagi? Bilang biayanya kayak apa? Mohon dicek, sudah tak sampaikan. Ya, disampaikan. Pilihannya dua. Punya uang, sudah. Masukkan 100 juta atau naik. Uangnya untuk saya enggak? Tidak. Untuk membiayai pendidikan ini. Sudah. Serupiah pun kita nggak ambil. Semua mentor tidak digaji. Kalau ada uang masuk 100 juta, bisa untuk beli tanah, bisa untuk modal teman-teman. Atau tidak punya uang sama sekali. Bagaimana? Tolong dilihat di brosurnya. Mungkin bisa, nanti bisa bertanya kepada admin. Gitu ya Mas. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu dan teman-teman semua karena ini waktunya juga berharga ini. Yuk, silakan Saya boleh masih ada tanya. waktu. Ini kan kami ada posisi adalah kebetulan dari Surabaya, Malang, sudah hari kelima ini. Saya mampir ke proyek di Wonogiri karena masih ada anak-anak siswa kelas 11 yang magang di sini. Kami harus mengadakan training. Monggo, Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Mungkin Mas Fajar bisa meneruskan Yo meeting ini untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau belum jelas. Gitu Mas Fajar, saya Ye, pikir penjelasan kami supaya kami juga waktunya yang sangat terbatas. Mohon maaf, beribu maaf. Nah, ini monggo untuk komisi 1,5% untuk pengusaha sampai usia kapanpun. Kalau kami sampai mati gitu, seperti kita memberikan kontribusi uang sedekah, gitu kan? Uang sedekah bisa berbuat baik. Semakin saya bisa memberikan lebih berarti karena saya kaya, kan gitu nih cara berpikirnya. Kalau sampai saya nggak berikan kontribusi karena saya nggak punya apa-apa, semakin besar saya memberikan dan semakin ringan berarti karena saya punya rezeki yang berlebihan.
Nah, cara berpikir ini yang membedakan nanti. Insya Allah kita berikan hal-hal yang lain. Gitu, J. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah kurangnya dalam tutur kata kami. Semua semata-mata ya untuk kebaikan kita. Kalau ada lebihnya karena memang ya memang karena Allah semata. Tapi kalau ada kurangnya ya ya karena kami masih manusia, masih jauh dari kata sempurna. Segala sesuatunya nanti bisa ke Mas Dika sebagai admin dan Mas Fajar yang akan running untuk program Sekolah Dagang Rakyat Indonesia. Matur nuwun, terima kasih. Kami undur diri. Monggo Mas Fajar, Mas Dika bisa lanjut untuk menjelaskan kepada teman-teman dengan waktu yang masih cukup 30 menit lagi. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman semua ini saya share ya. Mungkin yang belum nonton atau belum rampung video yang sudah di-share oleh kami kemarin, saya seperti sini saya share screen ya. Sudah kelihatan jelas ya. Dan saya juga share di chat. Silakan di-download PDF-nya. Ini ini sekalian kita diskusi. Nah, itu sudah bisa di-download di kolom chat. Jadi program ini adalah kalau ingat dulu di pelajaran PKN ya kalau nggak salah atau IPS ada Serikat Dagang Indonesia itu kan Serikat Dagang Islam ya dulu belum ada Indonesia di tahun 1905 eh, Pak Haji Saman Hudi dan dilanjutkan ketua selanjutnya Hos Cokro Aminoto yang gurunya Soekarno, gurunya Muso ya dan DITI. Nah, cikal bakal itu semangat itu yang berserikat itulah yang menjadi inspirasi dari Sekolah Dagang Rakyat Indonesia ini, yaitu sosial gitu. Jadi ini adalah program yang sangat-sangat sosial Bapak Ibu dan teman-teman semua. Motivasinya seperti itu. Ya, jangan sampai melupakan sejarah karena kita akan terbelit-belit dari kesalahan masa lalu jika kita lupa akan sejarah. Nah, di sini ya kita ingin berbagi frekuensi, berbagi keyakinan. Percaya nggak Bapak Ibu dan teman-teman semua ketika kita membantu orang maka kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tangan-tangan tak terlihat yang akan membantu kita gitu. Dari kutipan dari presiden kita ya yang sudah berjuang, kalau kita membantu banyak orang, kalau kita nggak bisa bantu banyak orang, kita bantu beberapa aja gitu. Kalau nggak bisa bantu beberapa, paling nggak bantu satu orang gitu. Dan kalau nggak bisa bantu satu orang, paling nggak tidak mempersulit orang lain. Nah, mungkin lebih ke arah sosial ya, lebih ke arah kita tadi ingin kaya itu bukan memberi, tapi ingin kaya itu berbagi. Jadi, kalau memang program ini belum cocok atau belum dapat diikuti oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua, kiranya dirasa program ini bermanfaat, membawa manfaat, dan akan kami pastikan seperti itu, kiranya boleh dibagikan ke saudara, ke rekan, atau ke yang membutuhkan gitu. Jadi memang program ini eh, sangat-sangat sosial dan berlandaskan pada terinspirasi daripada undang-undang ya bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan, bumi, air, dan kekayaan alam adalah dikuasai oleh negara untuk kemampuan rakyat gitu. Bapak Ibu dan teman-teman semua pesan properti sudah menelurkan ya ribuan pengusaha properti dan mungkin puluhan ribu praktisi properti di seluruh Indonesia. Jadi dengan apa yang ada di usaha properti sudah cukup yakin untuk memfasilitasi Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk mandiri secara finansial. Jika serius, kalau nggak serius ya tergantung kepada masing-masing ya. Jadi bukan sebuah tongkat ajaib ya usaha properti ini yang akan menjadikan Bapak Ibu dan teman-teman tiba-tiba financial freedom gitu enggak. Tapi kawah candra di muka yang ketika
Bapak Ibu serius berlatih ya di perusahaan seperti ini, karena diberikan alatnya, karena diberikan sumber dayanya, maka akan keluar menjadi pribadi yang baru. Nah, sesuai kontribusi yang sudah diceritakan, sudah disampaikan oleh pembina, bahwa ada dua biaya kontribusi ya yang dapat dipilih. Pilih salah satu. Yang pertama adalah biaya pendidikan 1 juta dibayarkan sebelum program dimulai, karena value ya, value dari waktu, dari tenaga, dari pikiran, dari niat tulus yang ingin mengembangkan perusahaan properti, ingin membantu Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya rasa priceless ya, tidak dapat diukur dengan angka. Tapi pun kalaupun ada kontribusi yang senilai 1 juta ini, itu tidak dimasukkan kepada dana pribadi, tapi dikembalikan kepada semua peserta ya, sebagai bentuk dana abadi. Nah, opsi kontribusi kedua adalah biaya pendidikan dibayarkan saat sudah berpenghasilan. 1,5 dari omset jika sudah menjadi jika menjadi pengusaha, 2,5% dari penghasilan jika menjadi profesional. Ini kayak, nah, ulah kayak zakat ya, kayak infak kita Jumatan gitu loh. Tapi dibayarkan ketika sesuai penghasilan gitu. Kalau di ketika Jumatan kan sesuai mau kita kan. Nah, ketika sudah mendapatkan akad di sini mengikuti program ini, maka terikat dalam akad ya, bahwa kita akan berinfak, bahwa kita akan berkontribusi pada sosial senilai yang sudah kita sepakati sendiri ketika sebelum ikut program berapa? 1,5% dari omset jika menjadi pengusaha dan 2,5% dari penghasilan jika menjadi profesional. Artinya dari Bapak Ibu juga didorong untuk berbagi ya, dari si Bapak Ibu, dari si perusahaan properti juga didorong untuk jika untuk biar Bapak Ibu jadi gitu. Biar Bapak Ibu berpenghasilan lebih banyak lagi sehingga dapat berinfak lebih banyak lagi. Karena penghasilan ya, omset daripada Sekolah Dagang Rakyat Indonesia ini akan digulirkan kembali sebagai modal Bapak Ibu sendiri yang akan mengoperasionalkannya. Jadi ini adalah permohonan bergulir, mungkin bisa sederhananya dana abadi, dana yang tidak boleh berkurang gitu. Tapi berputar gitu, tidak boleh berkurang. Artinya kan tidak habis untuk operasional, tidak habis untuk investasi yang eh, sifatnya habis buang ya, tapi produktif, selalu produktif seperti itu. Nah, ini mungkin hal baru juga yang sedang digodok seperti supaya wakaf ini menjadi wakaf yang bermanfaat. Nah, ada dua pilihan pendidikan yaitu mukim dan juga akhir pekan, Sabtu Ahad. Ya, dengan kontribusi 250.000 per bulan untuk mengganti biaya listrik, air, dan kebersihan. Jadi, eh, ya ini soal tempat ya, soal akomodasi yang masih perlu, pasti ada wifi, ada listrik, ada air. Nah, ini kan yang perlu kita senggoyong bareng-bareng. Kita bebannya kita tangani bersama. Bisa diikuti laki-laki perempuan D3 atau SMA yang yang nganggur 3 tahun atau ingin switch karir dan dan lolos seleksi dan menjalani 3 tahapan wawancara ya Bapak Ibu dan teman-teman. Untuk lebih lanjut silakan hubungi Mas Dika. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan langsung hubungi langsung di sini juga boleh. Kita langsung ngobrol seperti apa ini baiknya gitu. Dan tadi sebenarnya sudah di-share oleh Pak Bambang ya. Kalau memang ada keberatan atau apa, tapi niatnya benar-benar pengen ikut, gitu kan. Dan terbukti niatnya ini artinya datang, terus kemudian rutin, kemudian mengikuti dan taat, ya. Seperti itu selalu berusaha mensolusikan apa yang menjadi kendala buat teman-teman yang serius seperti itu. Oke, kita cek kolom chat dari Mas Afif Mustafa. Wawancara 3 kali meliputi apa aja? Wawancara 3 kali ini online semua. 2 kali online ya mungkin. Kalau yang ketiga biasanya offline. Wawancara 3 kali. Yang pertama dengan kami,
saya Fajar. Ini mungkin secara administratif dulu ya, dari CV, dari ijazah, ini real atau ijazah palsu atau seperti apa. Dan kemudian kita banyak ngobrol soal minat, soal bakat, soal apa sih potensi yang kira-kira ada di diri Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk kemudian saya propose ya ke para pengurus. Saya propose ke para pengurus untuk kemudian diloloskan nih. Coba tahap selanjutnya, tahap selanjutnya. Jadi wawancara bersama saya secara pribadi lebih santai, tapi serius dan kita membahas perspektif ke depannya, termasuk seleksi pertama yang menjadi yang harus dilakukan. Yang kedua adalah bersama pengurus, bersama seperti dan si bos ya, ada bersama Pak Robit, Pak Gigi, Mas Rani dan lain-lain. Itu nanti akan menguji Bapak Ibu dan teman-teman semua dan juga menanyakan hal-hal yang belum ditanyakan di saat pertama ya, termasuk tapi secara online kok gitu. Dan yang ketiga adalah bersama Pak Bambang secara langsung, bisa jadi online atau bisa jadi offline di pesantren atau ketika Pak Bambang yang di luar kota seperti ini atau di proyek dan lain-lain. Ini bisa tentatif ya yang ketiga ini, tapi kita kumpulkan dulu. Gitu Mas Afif. Kalau ada yang kurang jelas silakan di chat lagi atau ditanyakan langsung di forum ini. Yang kedua, semoga menjawab dari Pak Denny Arianto. Pengen ikut, tapi saya jawab ongkos perjalanan setiap pekannya belum sanggup. Tapi kalau ada yang kelas satu bulan satu kali, saya bisa masih bisa ikut. Ya, monggo. Ada plus minus pastinya ya. Kalau kelas satu bulan sekali itu ada yang 1 hari, ada yang 2 hari. Jadi jadi ya materinya yang dapat pasti ya hanya itu saja gitu. Dan kebanyakan yang isi malah bukan Pak Bambang, tapi murid-muridnya gitu. Pak Bambang mungkin ada di 1 hari karena kesibukan beliau ya. Jadi, tapi kalau SDRI ini berbeda ini. SDRI ini langsung bersama Pak Bambang, langsung mensolusikan apa yang menjadi kendala spesifik dan personal Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau 1 bulan sekali kan kelas ya, formatnya kelas. Jadi ya kita menghormati juga murid-muridnya Pak Bambang yang sudah ingin berbagi di Pesantren Murti sebulan sekali. Tapi ketika sudah selesai kelas, ya kembali ke setelan awal gitu kan. Karena punya kesibukan masing-masing juga kembali ke kesibukan masing-masing. Jadi mungkin bagi Pak Denny Arianto mungkin boleh ikut 1 kali sebulan ikut di Pesantren Murti, tapi tetap coba untuk menawarkan membagikan ke yang bisa gitu. Misalkan punya keponakan atau punya saudara, punya tim yang ingin switch karir, yang ingin belajar serius ya di usaha seperti ingin kuliah tapi belum jelas nih kuliahnya kemana, biayanya seperti apa. Nah ini kan ada alternatif ya daripada kuliah lagi atau menjalankan kuliah tapi menghabiskan modal, menghabiskan uang dan yang didapatkan seperti itu saja, silakan ditawarkan untuk ikut Sekolah Dagang Rakyat Indonesia. Gitu. Jadi pasti praktek, gitu kan, pasti dapat pengalaman dan insya Allah di sama-sama berjuang, bukan cuma peserta yang berjuang, tapi pengurus, para pengajar pun berjuang supaya teman-teman bisa jadi mencapai hal yang diinginkan. Bentuk prakteknya sebentar ya. Sekolahnya berapa lama pendidikannya jika ikut Sabtu Minggu? Tetap 1 tahun tadi ya. Tadi ada eh, yang di-share ya. Ada mungkin yang belum tertulis di sini ada deposit ya 1 juta. Itu selama 12 bulan gitu. Jadi kalau belum, tapi kalau menghilang gitu kan selama 12 sebelum 12 bulan itu ya hangus gitu. Kenapa ini dilakukan? Karena jujur Sekolah Dagang Rakyat Indonesia ini bukan program pertama sebetulnya untuk program beasiswa. Dulu ada program beasiswa pesan seperti banyak berkali-kali gitu kan. Setiap tahun mungkin ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Nah itu ya banyak yang merotoli gitu karena tidak ada komitmen di awal. Tidak apa-apa. Yang ada komitmen juga merotoli, yang ada komitmen
uang tunai pun juga brokoli gitu, apalagi yang tidak. Dan ya pengalaman dari 50 yang misalkan nih, 50 daftar nih. Ya mungkin yang kalau sampai akhir berapa? 15, 20 gitu. Seleksi alam. Nggak apa-apa. Nah, teman-teman jadi yang mana nih gitu kan? Jadi yang nggak ikut dari 50 ini atau dari 50 ini terus merotol atau 50 ini akan stay sampai akhir dan sampai mendapatkan apa yang diinginkan dari resource yang ada gitu. Jadi seperti punya resources ya, punya sumber daya, ada alumni, ada modal, ada permodalan, ada ilmu gitu kan, ada networking, ada tempat, silakan dimanfaatkan. Bahkan kita juga dorong ya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, aset-aset yang ada. eh gitu ya. Dan kemudian bentuk prakteknya di bulan berapa, Mas? Tadi sudah disinggung Pak Bambang, biasanya di bulan keempat. Dulu saya pernah menghandle salah satu alumni, salah satu program beasiswa. Saya ingat banget karena begitu datang, 15 orang waktu itu kalau nggak salah, 10, 15 orang. Begitu datang, kita jelaskan materi, besoknya kita futsal bareng, habis futsal ditelepon, besok berangkat ke Cilacap. Wah, langsung berangkat ke Cilacap, Mas. Untuk praktek ya. Dan alhamdulillah waktu itu dalam beberapa bulan itu closing puluhan unit. Dan Pelatih biaya pendidikannya 100 juta dibayarkan sebelum program pendidikan dimulai. Tuh, ya, zoomnya. gimana Pak? Perkenalkan diri dulu coba sebelum ini bertanya. Dan pertanyaannya seperti apa? Monggo. Biayanya seperti mana? Saya langsung dibawa sendirinya. Halo, Pak Tapi Sutardi, harus gimana Pak? gitu ini oleh-oleh gitu. Jadi Saudara Rosi ngirim ke Saudara Diana gitu. Oleh-oleh. Oke, kita lanjut ya. eh Mana nih? Lanjut. Untuk kelas offline di Jogja di Google Map ada pesan seperti Sentolo Yogyakarta gitu. Pesan seperti Sentolo Yogyakarta. Dicari di Maps ya. Di Jogja aja gitu. Karena punya tempat di Jogja. Bapak Ibu teman-teman semua kalau belajar ya nyari sekolah ya. Kan beda ya nyari sekolah yang sekolahnya sewa dan sekolahnya sudah SHM punya sendiri gitu. SHM-nya seperti itu atas nama Bang Ibnu gitu. Jadi kenapa programnya bisa terjangkau? Ya karena asetnya sudah milik sendiri, tidak ada beban sewa, tidak ada beban bulanan lebih lanjut seperti itu. Oke, lanjut. Mas Fajar sendiri sebagai senior, income berapa, Mas? Mas ini kalau saya jawab eh, bisa jadi pedang bermata dua ya. Kayak teman-teman nanya income ke orang jadi ini ya karena wirausaha ya. Jadi kadang 2 digit, 3 digit seperti itu aja. Cuman kalau teman-teman ya untuk gambaran aja ya, saya nggak bisa spill karena privasi. Lanjut, penghasilan tunggal dari properti atau penghasilan yang lain juga. Udah semua Ini masuk? sebenarnya bisa didiskusikan ya. Saya pada prinsipnya, kenapa sih kalau sudah ada penghasilan terus berbagi itu ada apa gitu kan? Kalau memang ada kesulitan kan tinggal di-share ya. Karena gini, zakat atau misalkan zakat, Apa? zakat Jamaahnya Bunda nggak suka. Kenapa? Iya, di rumah penghasilan penghasilan misalkan zakat nih zakat itu kan
Zakat, terutama zakat ini ya, profesional ya. Zakat profesional itu kan ada beberapa pendapat. Ada yang sesuai nisab atau sesuai pajak, sesuai emas, gitu kan. Ada yang dikurangi ada yang dikurangi beban dulu, dikurangi hutang, dikurangi beban pengeluaran dan lain-lain. Oh, Fajar, nanya dong. Ya, monggo Pak Dahwono. J, ini saya tak mau nanya, ini yang tadi 1 juta di awal itu include atau gimana? Saya nggak belum paham gitu. Terus apakah ininya offline di Jogja? Karena kalau kita harus offline semuanya, gitu kita pulang pergi Bogor Jogja gitu. Hmm, Begitu Om Fajar. ya, siap Pak Dahwono. Yang nomor satu 1 juta itu deposit ya. Deposit jadi deposit itu untuk setahun. Yang itu nanti dikembalikan ketika sudah 12 bulan berjalan. Tapi kalau bulanannya, yaitu hanya tadi untuk listrik dan air 250.000. Mana ya tadi ya? Nah, 250.000 untuk listrik dan air dan kebersihan. Itu aja sebetulnya. 1 jutanya itu kalau saya ya, ya bukan sebagai biaya, kan nanti kembali gitu. Jadi itu bukan biaya pendidikan, tapi eh, tabungan aja yang setahun lagi akan cair. Komitmen fee, betul Mas Angga. Komitmen fee aja. Seperti itu. Ada lagi Terus memang yang harus ini offline terus kita harus ke Jogja gitu. Nggak ada online-nya. nggak ada online, kita offline aja. Kalau online mungkin bukan kelas yang, kalau bilang nggak ada online ya nggak mungkin ya. Pasti ada online-nya nanti. Mungkin nggak di hari Minggu ya. Entah di Rebonya, entah di Kamisnya. Biasanya malam sih kalau online. Tapi formalnya nih, kayak sekolah nih. Sekolah kan butuh masuk. Senin sampai Jumat ya sekarang. Sekarang Senin sampai Jumat kalau sekolah negeri gitu kan. Nah itu jadwalnya itu tuh Pak. Di Sabtu Minggu. Nah, kadang-kadang sakit, kadang-kadang izin malah gitu kan. Tapi secara formalnya nih di Sabtu Minggu itu gitu. Nah, waduh, PP Bogor gitu kan. Ya, makanya ini mungkin tidak untuk semua orang gitu. Dan kalau disuruh online aja Mas, kita sudah pernah Pak. Bukan tidak pernah ya. Sanoworti ini sudah berdiri sejak secara akte 2013. Tapi secara pendidikan properti sudah 2008, dari 2008. Jadi bertahun-tahun kita nyoba banyak program nih. Dan kalau khusus pendidikan properti ya dijalankan secara online itu justru berbahaya. Berbahayanya kenapa? Ya kita sudah muridnya pesan properti itu bukan hanya jadi dan nggak jadi gitu. Ada yang hancur. Hancurnya kenapa tuh? Di penjara atau menghilang dari peradaban, dari muka bumi. Ngapain Mas? Ya tadi DP tanah nggak bisa dilanjut. Modal berani, modal nekat, tidak konsultasi, tidak berkelanjutan pendidikannya. Sudah dikasih ilmu secara online, tahu datang ke sana seperti hanya 1 2 hari, kemudian sudah dapat ilmunya, merasa bisa, akhirnya menjalankan proyek, proyeknya rugi, menghilang. Atau proyeknya rugi, masuk penjara. Ada nggak? Ada. Tapi sebagian kecil ya, sebagian kecil. Jadi ada yang sukses banget, ada yang biasa-biasa juga ada yang eh, anjlok gitu kan. Anjloknya bukan anjlok kesandung, merosok gitu loh, Pak. Merosok itu bahasa Indonesianya apa ya? Terbelusuk. Sam, yang nggak punya utang jadi punya utang gitu loh. Utangnya bukan puluhan juta, ratusan miliaran gitu. Jadi buat kami, kalau untuk program berkelanjutan secara online, nomor 1 adalah membahayakan. Nomor 2,
antusiasmenya beda, rasanya beda, feelingnya beda. Dan tidak bisa praktek. Kalau di sana seperti Sabtu Minggu, bahkan yang Sabtu Minggu ya, itu praktek. Ada proyek deket banget dari sana seperti ada dua, mau tiga, depan mau empat. Gitu. Jadi bisa langsung mengunjungi, bisa langsung manfaatkan sumber daya yang ada dan lain-lain. Jadi apakah nggak ada online? Ada, tapi formalnya offline. Insya Allah ada gitu ya. Tapi diusahakan teman-teman offline. Teman-teman juga memahami ya, memahami seperti yang kita sudah nyoba berbagai program online terutama. Nah itu kurang, nggak dapat feel-nya, nggak dapat pun apa yang teman-teman harapkan nggak dapat juga. Karena akan teman-teman sambi, gitu kan. Tapi kalau offline fokus, diawasi, ditanyai per minggu minimal, kan jadi fokus ya mengikuti, menjalankan apa yang perlu dijalankan seperti itulah. Lanjut, eh, biaya seperti mohon dijelaskan. Sebentar ini saya mute semua dulu. Nanti kalau ada yang nanya, raise hand aja ya, supaya kita bisa fokus gitu. Lanjut, biayanya seperti mau dijelaskan. Opsi kedua, 1,5, 2,5 itu Mas, apakah solusinya atau tidak? Nah, ini bisa kita diskusikan lebih lanjut. Jadi nanti, gini, makanya 3 kali wawancara ini menjadi penting, gitu kan. Dari wawancara pertama aja, ini sudah bisa ditanyakan, gitu. 1,5, 2,5-nya gini Mas, kondisi saya seperti ini. Ceritakan aja, kondisinya seperti ini, kondisinya seperti ini, kondisinya seperti ini. Ya, nanti kan kita berikan jawaban yang spesifik sesuai teman-teman, gitu. Jadi, eh, kalau teman-teman nanya, 1,5, 2,5 ini apakah pernah dilakukan? Pernah, pernah. Tapi apakah ada yang terrealisasi? Jawabannya setahu saya tidak ada. Ada dulu, saya ingat banget dulu pernah bikin kertas MOU, ada ngeprint segini tuh. Terus habis itu ditandatangan semua, yakin, yakin, yakin. Terus pada pulang, terus habis itu yang saya tahu tuh ada yang sudah jadi orang, ada yang sudah usaha propertinya berkembang gini, 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 gini. Tapi lupa. Ya nggak diingetin juga. Tapi kalau diingetin, insya Allah inget dan mungkin berkontribusi ya. Tapi enggak lah, kita enggak ingetin. eh Setahu saya ya, mungkin ada beberapa yang langsung ke Pak Bambang, mungkin ada dan ada ya. Saya ingat ada. Tapi yang ke yang ngabari ke admin ya. Saya kan ini juga termasuk admin ya. Jadi saya tanya sebelum-sebelumnya, setahu saya belum belum ada gitu. Jadi apakah sudah pernah? Pernah. Saya realisasi setahu saya belum, tapi yang ada. Jadi ini sebenarnya fleksibel aja. Kembali ke teman-teman, niat belajar apa enggak gitu. Dan niat berbaginya seperti apa gitu. Jadi saya sih cenderung ya, kalau diomongin opsi 2, fix cost-nya ya. Fix cost-nya itu hanya 250.000 per bulan plus PP kalau yang Sabtu Minggu. Fix cost-nya nih. Kalau teman-teman menghitung-hitung biaya ya, nah menurut saya 1,5, 2,5% itu bisa diabaikan. Kenapa? Karena yaitu dari penghasilan yang didapat dari ke- sukses belajar gitu kan. Dari sukses belajar, dari proyek, dari kesempatan yang dibangun oleh perusahaan properti, dari relasi yang menjadi uang, jadi sumber daya aset properti yang menjadi penghasilan dan dioperasionalkan teman-teman. Nah, itu kan yang dibagi gitu kan. Itu yang dikontribusikan. Atau teman-teman mau, sudah ada penghasilan tak kontribusikan, ya alhamdulillah gitu. Intinya dari program ini terjadi penambahan income, nah terjadi income, maka itu. Tapi itu kan ini ya, apa namanya, hmm, variabel cost ya. Dan itu sesuai dari kenaikan income sendiri gitu. Jadi kita juga dapat, selanjutnya juga dapat. Jadi ya, yang menurut saya tidak menjadi cost. Itu yang menjadi cost adalah 250 per bulan plus PP kalau yang Sabtu Minggu.
plus makan ya, gitu. Ah, lanjut. Sebetulnya berapa tahun lalu saya berminat, sering dengan namun waktu belum sanggup. Insya Allah berminat usia 48. Apakah ada solusi? Apakah ada solusi di usia 48 tahun? Nah, menurut saya, Mas, kumpulin termasuk Bapak Ibu dan teman-teman semua ya, yang umurnya sudah di atas 45 ya. Sebenarnya menunjukkan kesungguhan. Menunjukkan kesungguhan itu seperti apa? Yang ngirim CV, ngirim ijazah terakhir yang tadi syarat administratif itu. Pun kalau artinya gini, wah ini sebenarnya nggak memenuhi syarat gitu kan, secara umum gitu kan. Tahu-tahu kan kita karena tadi ya, seperti cukup kekeluargaan ya menurut saya. Eh, Syarat-syaratnya tidak memenuhi gitu, tapi ada niat dan ada bukti yang bahwa ingin mengikuti proses, bahwa akan taat, bahwa hadir di Zoom ketika ada Zoom gratis ini mengikuti gitu kan. Nah ini kan sudah nilai plus. Jadi apakah bisa syaratnya di atau Pak Hidayat sendiri yang Pak saya eh, menentukan syaratnya gitu. Pak ini kan saya nggak bisa mengikuti karena ini boleh nggak jadi seperti ini gitu. Nah itu kan wah ini unik ini gitu. Yang artinya gini, Bapak Ibu bisa tampung itu dulu ke admin, nanti admin akan menyampaikan kan ke pengurus, nanti pengurus ACC atau tidak, kita hanya bisa berusaha Bapak Ibu dan teman-teman semua, gitu. Untuk makan seharus sendiri sendiri ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau kalau di Sentolo itu eh, termasuk orang anak-anak Sibos ya, anak-anak Sibos itu juga catering loh. Itu hitungannya 6.000 per porsi. Tapi prasmanan, nasinya ambil sendiri, lauknya dijatah sih. Tapi nasinya ambil sendiri terus sudah sama galon dan lain-lain. Materi dan silabus kira-kira apa aja Mas? Materi dan silabus ada dikirimkan belum ya? Ya sebenarnya hampir sama seperti silabus program-program sebelumnya ya. Tapi tadi materi kan 3 bulan ya. Di 3 bulan itu sebentar. Setahu saya kirimkan. Nanti 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 saya cari ya. Saya kirim di grup kurang lebihnya. Seingat saya sudah di-share sama admin Dika ya. Biasanya karena yang nangani ini admin Mas Dika, nah, kebetulan sedang berhalangan. Jadi kita saya ingat itu dulu. Oke, tapi kalau mau gambarannya ya, gambarannya itu gini. Dulu yang pertama pasti tentang mencari lahan, kemudian menegosiasi, kemudian keuangan, bikin FS itu paling penting, bikin FS, feasibility study project, legalitas, kemudian manajemen konstruksi dan keuangan. Tapi fokusnya sebenarnya ke manajemen ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Manajemen itu artinya bisa dikerjakan sendiri atau bisa dikerjakan orang lain. Dikerjakan orang lain kita juga paham gitu. Jadi nggak mesti kita yang ngerjakan sendiri, tapi dikerjakan orang lain pun bisa dan kita paham atas yang dikerjakan orang lain itu. Gitu. Bimbingan kalau yang mau nih silabusnya ya japri aja ya. Karena gini, kita buat silabus ya. Kalau program seperti ini itu Bapak Ibu dan teman-teman semua, yang kita sebagai guru aja itu tidak mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan apa manfaat ada ya, tidak. Tapi kalau bikin silabus ya kita bikin sesuai apa yang bisa kita ajarkan ke Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau saya sih lebih fokus daripada silabus ke resources ya, ke sumber daya. Sumber daya yang bisa dimanfaatkan gitu. Sumber itu ada tempat, ada asrama, ada aset, tanah gitu kan, ada proyek, ada ini. Ya jadi duit lah Mas. Enggak belajar terus. Lanjut, bimbingan setiap Sabtu Ahad rutin 1 bulan 4 kali atau 1 bulan sekali. Sabtu Ahad rutin toh, Sabtu Minggu. Nanti kalau libur ya diberitahu. Tapi seperti nggak pernah libur loh. Misalkan Sabtu, Sabtu tuh anak si bos belajar semua gitu kan. Hari Minggu, kayak
Anak-anak si bos ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ada beberapa yang jadi admin dan dibayar. Jadi admin dibayar. Jadi anak-anak SMA jadi admin dibayar dan nggak semua. Yang mau aja, yang mau, yang mau jadi admin dibayar itu. Itu kalau teman-teman lihat absennya ya di spreadsheet ini penuh. Ya ada yang izin sakit itu ada gitu. Tapi ini hari Minggu pada kerja nih orang-orang gitu. Ya kayak gini saya nih. Tapi eh, yang kita lihat sih bukan hanya soal masalah materi ya, tapi ada kebermanfaatan. Ini saya seneng loh. Kalau dari ada gini, ada yang kita yakin adalah ketika kita berbagi kebahagiaan seperti ini ya, saya berusaha melayani Bapak Ibu dan teman-teman semua. Insya Allah pasti akan kembali pada saya sendiri. Energi positif pasti akan kembali pada yang menyebarkannya. Kemudian eh jadi gitu ya Pak Bob Hasan, Sabtu Ahad rutin dan dijalankan dulu. Baru kita adakan customize sesuai apa yang kita bisa customize. Selama belajar, apakah ada peluang mendapatkan income langsung di bulan pertama? Tergantung opportunity yang ada dan bakatnya masnya gitu kan. Misalkan Mas Hadi nih, apa profesinya Mas Hadi? Apa keahlian yang Mas Hadi bisa mediakan gitu kan? Seperti ini, gini ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau tadi yang ikut Zoom tadi pagi dibahas gitu. Kayak UGM. UGM itu kan tadi pematerinya Profesor Kuat ya. Profesor Kuat itu ketua dekan MIPA. Ketua dekan MIPA gitu. Jadi kepala dekan MIPA gitu. Bukan wakil, bukan ini asisten atau apa. Ya kepala dekannya gitu. Itu pembina salah satu pembina di Sipos dan Samurti ya. Eh membeberkan data tadi. Sekitar 80% mahasiswa UGM itu 70% lah beasiswa gitu. Tapi beasiswa itu bukan hanya bentuk uang. Beasiswa itu bisa free UKT atau free denda telat UKT atau free apa buku atau apa dan lain-lain. Jadi beasiswa itu banyak bentuknya, termasuk Pesanapati. Tapi Pesanapati ini beda beasiswanya. Beasiswanya apa? Nomor satu, teman-teman nggak khawatir bayar pemateri gitu. Karena pematerinya insya Allah ikhlas. Ini biaya pendidikan properti loh ini masalahnya. Kalau teman-teman belajar properti mau 1 juta ya nggak ada yang mau, nggak ada yang nengok guru-guru properti ya. Mesti angkanya ya belasan lah ya, atau ya 5 juta ke atas lah ya untuk belajar properti dan membagi resource, membagi sumber dayanya loh pada Bapak Ibu dan teman. Ini mungkin saya agak kasar ya, tapi kita sambil ngobrol gitu dan juga hmm, maka beasiswa apa yang ditawarkan oleh seperti tadi sudah di-share oleh Pak Bambang. Ada beasiswa mandiri gitu. Seperti teman-teman di Taiwan gitu kan, ada belasan orang yang sekarang masih ada di Taiwan, ada yang lagi S3, sudah lulus S2, mau lanjut S3 di Taiwan. Beasiswa seperti apa kalau di Taiwan? Di Taiwan itu Kongshu University ya. Itu eh, pertama free setengah UKT gitu. 1 tahun kalau nggak salah. Terus kemudian dicarikan tempat magang. Jadi itu dari kampus yang mencarikan tempat magang, teman-teman. Dan itu penghasilannya ya langsung untuk sendiri. Jadi hitungannya, kalau kerja sesuai tempat magangnya itu minimal UKT udah lunas gitu. Dan biaya hidup gitu kan. Dan biaya hidup sudah lunas. Tapi teman-teman yang di sana itu pada nggak mau pulang. Kenapa? Karena selain kerja di kampus yang sudah disediakan kampus, magang yang disediakan kampus, dia nyari magang sendiri. Jadi satu orang itu 3 kerjaan, 2 3 kerjaan. Yang pertama magang yang disediakan kampus, ini untuk kehidupan dan juga UKT. Yang kedua, ketiga ini untuk tabungan gitu. Nah, kalau ya alhamdulillah, termasuk anaknya Pak Robert, anaknya kepala sekolah itu
anaknya kepala sekolah si bos nggak mau pulang sampai sekarang udah 3 tahun loh. 3 tahun nggak mau pulang lulusan SMA tuh. Sekarang lagi satu nggak mau pulang. Ditanya Morbid, kamu nggak pulang loh? Kapan pulang? Mau Lebaran gitu. Daripada pulang Pak, Bapak aja yang tak kirim ke Taiwan ya gitu. Ya bener. Kenapa? Karena ya di Taiwan gajinya lebih tinggi ya. Semangat cari uangnya sangat-sangat terasa gitu. Anak-anak si bos juga, anak-anak si bos ini. Eh, Kalau mau ada tugas-tugas gitu, tanya gini, ini nanti dikasih bonus nggak Tat? Lah, udah mulai makan tuh gitu. Ya nggak apa-apa sih. Artinya apa? Kalau teman-teman ingin income, ya tunjukkan kinerjanya seperti apa, dan kita bisa hargai berapa. Kan gitu aja tuh Mas Hadi Pan. Apa eh, yang bisa Mas Hadi lakukan? Dan kita bisa cukup value untuk memberikan income berupa penghargaan berupa income ya untuk Mas Adi. Jadi di bulan pertama pun bisa, bisa. Kita siapa nggak bisa? Gitu. Kembali ke makanya itu tadi wawancara pertama itu diperlukan. Apa sih yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi kendala teman-teman? Yuk kita diskusikan bareng aja. Bayangkan mereka di Taiwan loh, di negeri orang. Dan orang tua, dan bukan disupport orang tua ya, malah mensupport orang tua. Yang di Taiwan aja bisa. Kita kan masih di Jawa ya, jadi kebutuhan nggak terlalu besar dan lain-lain. Jadi lanjut, Mas Fajar, saya sudah japri ke 9999. Bismillah. Ya, Bismillah Mas. Silakan dijapri, dikirimkan persyaratannya, nanti kita jadwalkan wawancara. Saya senang kok wawancara Bapak Ibu dan teman saya ini. Mana nih yang bisa kita kolaborasikan? Kalaupun nggak bisa berkolaborasi ya, artinya nggak bisa ikut program ini, ya palingan kita silaturahmi. Ingat nggak sabdanya Nabi Muhammad SAW? Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diberkahi rezekinya harus ngapain? Berbanyak silaturahmi. Ya insya Allah itu soheh itu Muslim. Jadi insya Allah kebenarannya nggak usah dilakukan lagi ya. Ikut program ini ada peluang bisa keluar negeri juga untuk kerja kuliah. Jangan kan teman-teman ya, anak-anak si bos itu yang masih SMA itu, Pak Omong udah ngomong kalau kalian sudah bisa TOEFL, ya itu kan. Terus habis itu kalau kalian sudah bisa TOEFL dan serius ya, tak carikan cara. Artinya gini Bapak Ibu dan teman-teman, apakah difasilitasi semua? Tidak. Tapi apa berpeluang? Ada. Nah ini masalahnya, berpeluang di sih. Sangat berpeluang. Bahkan anak-anak si bos yang masih SMA itu berpeluang. Gitu. Apalagi teman-teman yang eh, serius dan sebenarnya S1 lebih sulit loh. S2 lebih gampang. S2 bisa bahasa Inggris. Pengantarnya nggak harus bahasa Mandarin. Jadi apakah berpeluang? Berpeluang banget. Tinggal eh, negosiasi dong. Seperti seperti apa nih bisa kita bantu semua. Banyak banyak sponsor yang ingin ya. Cuman kan gini, sponsor itu kan ya nggak ada makan siang yang gratis ya. Entah nanti terus kerja di sana, kerja balik lagi kerja atau seperti apa gitu. Karena kita sudah disponsori ataupun di Taiwan nanti ngapa-ngapain gitu kan kesepakatan aja ya, Mas Najmu. Jadi kalau teman-teman yang sudah dibiayai, seperti saya di sana itu ya membimbing adik-adiknya gitu. Jadi kita ketika kita di sana, ketika kita ngirim orang di sana, udah nggak babat alas lagi. Angkatan pertama itu babat alas, Mas. Eh, Berapa bulan gitu terlontar-lantung kasihan, Mas. Tapi sekarang sudah nyaman. Ya, namanya bisnis ya, nggak lepas dari resiko, namanya usaha atau apapun ya, nggak lepas dari resiko. Sudah percaya sama orang, tapi eh, ternyata orangnya ini nggak saya begitu apa mengayomi. Tapi sudah terselesaikan, sudah nggak ada apapun, sudah nggak ada masalah dan baiklah sekarang. Oke, wawancaranya online, online. Tadi sudah saya singgung ya. Kalau sama saya online, terus sama pengurus insya Allah online juga. Nah, tapi kan nanti sudah lulus wawancara 1, 2, kan tinggal wawancara terakhir yang ketiga. Saya kira eh, eh, bisa lah ya offline.
karena biar ketemu langsung dengan Pak Bambang kan gini, wawancara ini kan nggak bayar ya. Daftar tuh nggak bayar. Ada. Biasanya kan bayar formulir dulu 100.000 kalau sekolah gitu kan. Baru wawancara gitu. Nah, ini kan enggak. Ya, kalau teman-teman bersama seperti insya Allah merasakanlah keikhlasan dari teman. Itu saya juga gitu. Pertama kali bersama seperti itu saya merasakan keikhlasan dari Pak Bambang, keikhlasan dari para pengajar. Itu mereka senang berbagi. Makanya saya eh, nyambung lah frekuensinya, alhamdulillah. Untuk peserta yang boarding dari luar kota, apa ada jadwal libur sebulan sekali? Saya kira itu bisa diatur ya. Kalau untuk teknisnya sih belum. Jadi libur itu kan ya hak ya. Jadi ya menurut kemungkinan juga untuk dibicarakan untuk di ini kan. Nah, program ini masih Mei. Artinya gini, apa sih yang dikorbankan oleh teman-teman ketika ketika ini wawancara gitu kan? Kan nggak ada korban uang. Waktu juga wawancara kan cuma paling lama sejam, setengah jam sudah selesai. Kalau 3 kali wawancara sejam setengah. Dan itu pun teman-teman nggak hanya dapat wawancara aja, tapi kan ada diskusi yang bisa berjalan ya. Misalkan nih, sama kita, sama saya secara pribadi yang bergerak di digital marketing ya. Ya apa sih yang bisa kita kontribusikan? Ada peluang baru yang muncul gitu kan. Atau nanti sudah masuk tahap 2, ketemu para pengurus, ada yang sipil, ada yang arsitek, ada yang project manager di hotel, CEO sebuah hotel villa gitu kan. Nah, itu kan ada ilmu yang bisa didapat gitu, nggak cuma wawancara, tapi ada kesempatan untuk networking ya lebih lanjut. Ternyata terus di wawancara kedua, bahkan di wawancara pertama nih belum bisa lanjut gitu. Tapi kan teman-teman sudah ya berjejaring ya dengan usaha seperti dan nanti ada peluang-peluang yang bisa dikolaborasikan, kita bisa tutup jalan gitu. Jadi oke, mungkin programnya ini belum belum apa masih ada yang bisa dikembangkan gitu. Oke, well development still, tapi kita juga mengkomunikasi juga kok apa sih ruginya untuk kita berdiskusi di via wawancara gitu kan. Mas kalau lanjut di eh, mungkin tidak, kalau kalau ada yang kurang silahkan ditambah sambil nunggu buka nih. Mas kalau lanjut di Taiwan bawa keluarga istri sambil part time mungkin sangat memungkinkan, banyak banyak yang bawa istri akhirnya ke sana sambil part time, tapi istrinya nggak bisa part time gitu kan. Karena untuk part time ini harus ada kak gini, itu kan jadi pendamping ya. Kalau istri itu jadinya pendamping gitu. Jadi bukan yang pendamping yang visa gitu. Jadi bukan yang apa namanya tervisa itu. Dan beda loh kalau teman-teman masuk visanya visa pekerja dan visa mahasiswa itu beda. Gajinya beda. Baik, kalau teman-teman masuk orang Indo sebagai visa ke Taiwan itu lebih rendah daripada gajinya yang mahasiswa. Kalau mahasiswa itu gajinya itu seperti lokal, seperti warga lokal gitu. Dan gumbulannya pun beda ya. Kalau nanti yang kalau pekerja visa pekerja Indo nanti ya teman-teman gabung sama pekerja Indo lainnya gitu. Wah, banyak mabuk-mabukan dan lain-lain. Tapi kalau visa pelajar ya teman-teman masuk ada komunitas juga di sana, komunitas NU, komunitas PII dan lain-lain. Seru. Nah, ini kan sambil lanjut, apalagi nek diwawancara ini kan diwawancara di pribadi ya. One on one kan kita bisa ngobrol lebih lanjut gitu, lebih private, ngobrol lebih sesuai kondisi aktual teman-teman seperti apa gitu kan kan lebih enak ya. Kalau di sini kan saya nggak bisa cerita, saya nggak bisa nanya gitu. Eh, apa kerjanya gimana, istrinya eh, dan teman-teman sendiri usia berapa, sudah S1 belum, apakah ada dokumen-dokumen ini kan nggak bisa nanya saya. Ya, jadi silakan aja jadwalkan wawancara supaya kita bisa ngobrol lebih intens, lebih private, lalu lebih seru pastinya. Oke lanjut. Apa kegiatan harian mahasiswa selama 1 tahun selain praktek di lapangan? Sholat subuh, ngaji, sarapan, terus belajar. Belajar biasanya sampai
Duhur, habis duhur belajar lagi. Tergantung. Kalau malamnya ada kelas, duhur libur. Tapi kalau malamnya nggak ada kelas, biasanya duhur tetap lanjut. Terus habis asar tuh free time. Terus habis isya, biasanya kalau biasanya ada kelas lagi properti Pak Halim nanti. Karena beliau juga guru juga di hari kerjanya. Tapi kalau nggak ada, kadang ada Zoom biasanya malam eh, oleh pemateri luar ya, kayak tadi Pak Kuat biasanya kan malam, cuman kan puasa ya, jadi nggak malam biar bisa terawih. Terus ya itu, terus ngulang lagi gitu, soal subuh, ngaji, makan, belajar. Belajarnya ini nggak mesti di kelas ya, tahu-tahu kita ke proyek gitu kan, tahu-tahu ke kantor, ke kantor mengumpulkan data ini gitu, atau kemana gitu, ke proyek juga bisa. Jadi nggak harus belajar di kelas. Terus siang, siang itu belajar bahasa Inggris biasanya. Tapi kalau nggak ada kelas ya malam nanti. Gitu. eh untuk hariannya ya. Tapi kalau sudah di proyek, wah itu bebas. Kalian teman-teman sepakati dengan pengampu proyek dengan alumni ya. Ya jam kerja ya. Habis jam kerja wis mudial nanti manut. Seru, seru, seru. Terutama di lokasi seru. Kalau di wisata seperti kan nangkunu-kunu main. Kalau sudah di proyek, wah bebas teman-teman. Harap jamaah orang manut. Lanjut, bintang. Mas maaf telat hadir Zoom. Jadi untuk yang mungkin hanya yang deposit. Enggak. Entah mungkin atau tidak. Bisa memilih di antara dua, sorry, laptop saya dua jadi. Ah, ah. Nah, bisa memilih di antara dua file ini, ya dua dua cara ini gitu. Jadi biaya program 100 juta atau ini atau ya pilih salah satu loh opsi atau dibayarkan saat sudah berpenghasilan tadi gitu. Terlepas dari dia mau mukim atau tidak atau PP Sabtu Minggu. Terserah. Itu Mas Bintang. Jadi 100 juta yang mukim tidak harus memilih opsi satu, tapi bisa jadi opsi dua. Gitu ya. Eh, Pak Agus, dibatasi usia. Iya, Pak. Tadi barusan Om Bang eh, ini mendikan 45 tahun maksimalnya. Kalau teman-teman yang di atas 45 tahun, nah saran saya bukan berarti tidak bisa ikut. Kan tetap bisa ikut yang sebulan sekali, yang workshop, terus sambil mengirim. Nah, mengirim teman-temannya atau anaknya atau saudaranya atau rekan bisnis atau anaknya rekan atau atau keponakan untuk ikut program ini. Tinggal ditanyain kan, belajar apa hari ini, telepon, video call. Bayang tuh, punya abang yang ngirim anaknya ke si bos gitu kan. Di si bos kan juga gitu, boleh bawa HP kan, tapi di jam-jam tertentu aja. Kalau si bos kalau ini mah terserah. Ditanyain, belajar apa hari ini gitu kan. Nah, terus akhirnya dia juga belajar. Nah, belajar gini, materinya dikirimin. Wah, tapi nggak ikut. Atau di rumah gitu. Atau ya di rumah aja gitu. Jadi menurut saya kalau teman-teman sangat-sangat ingin ikut terus kemudian terbatas usia, ya artinya bukan wah nggak ikut nyerah gitu. Ya enggak, teman-teman masih bisa kok belajar dengan cara mengirim. Itu kan kayak mendelegasi kan, kayak punya eh, kayak punya karyawan, kayak punya anak buah. Kamu, Rono, Cinau, gitu. Nah, sebenarnya yang sebenarnya
kamu sinau biar kamu sukses gitu kan. Padahal sebenarnya yang sukses kita gitu loh. Sebenarnya minus kita. Nah, nanti ketika dia udah belajar, kita kan nanyain, belajar apa tadi gitu. Kayak kita ngirim karyawan atau tim kita untuk ikut workshop lah. Kan pulang-pulang ditanyain, belajar apa kamu tadi? Apa input outputnya? Nah, kan gitu. Apa yang bisa kita lakukan di sini bareng-bareng, perubahan apa yang bisa dibawa? Nah, itu seperti itu kan. Nah, jadi jangan jangan kita mempersempit pikiran. Wah, di batas usia aku udah bisa. Justru teman-teman yang sudah senior, nah kalau saya baru senior, saya nggak bisa merasakan. Tapi kalau teman-teman sudah yang sudah senior kan punya aji ya untuk mendelegasikan ke teman-teman yang masih junior ini untuk ikut program ini. Memang lebih punya privilege. Dari Pak, ya kalau untuk tahun SM, kalau untuk lulusan SMA tahun ini apakah bisa? eh untuk lulusan SMA tahun ini tadi ya sebetulnya sebentar. Kita kembali ke syarat peserta didik ini. Lulusan SMA yang masih nganggur minimal 3 tahun ini kan sebenarnya gini, isunya adalah ini isunya ya kayak asbabun nuzulnya nih, asbabul urutnya ya kalau hadis ya, asbabul nuzul kan Quran, asbabul urutnya nih kenapa dibikin aturan seperti ini ya. Terutama yang nomor 3 itu karena ketika dulu seangkatan saya itu ada anak lulusan SMA itu ada 15 kali ya. Waktu itu 2020 sebelum COVID. Uh, Merotoli semua mas karena ah ini kan hanya program sambil nunggu kuliah atau sambil nunggu nyari kerja atau dia masih merasa gue bisa kok keterima kerja di sini 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 gitu. Padahal tadi ada kita juga sudah sepakati pendidikan ini setahun gitu kan, jadi malah kontraproduktif artinya dia sendiri juga nggak bersemangat dan karena masih kepikiran kan. Tapi kalau sudah nganggur 3 tahun, ini kalau bahasanya Abang tadi, berarti kan wis desperate iki, mesake gitu kan. Bahasanya Abang kan seperti itu ya. Artinya harapannya ini menjadi semangatnya jadi timbul dan jadi dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Tapi, kalau Mas Cahyono merasa bahwa isu itu tidak akan terjadi gitu kan. Ya silakan mempropos gitu. Pak saya baru ada teman atau saya sendiri baru lulus SMA tahun ini nih gitu. Tapi saya komit kok untuk mengikuti pendidikan sampai habis gitu. Tadi aja isunya tadi aja sebetulnya. Di samping itu kita juga pengen bantu ya teman-teman yang sudah berputus asa nih dalam switch career, eh, nganggur atau sudah kerja tapi segitu-segitu aja untuk ikut program ini supaya terjadi peningkatan eksponensial. Tapi kalau Mas Cahyono merasa ya isu ini bisa teratasi dan kuota masih ada, ya insya Allah bisa daftar. Gitu Mas Cahyono. Jadi yang ini silakan yang sudah serius ya silakan ikut wawancara aja supaya eh, supaya dapat kuota lebih awal. Nomor satu, dapat kuota lebih awal. Nomor dua, supaya kita bisa ngobrol lebih lanjut, lebih private, lebih personal ya tentang apa yang bisa kita kolaborasikan. Ada lagi pertanyaan? Ini sambil saya tak eh pesan buka. Atau sudah rampung supaya kita bisa mempersiapkan berbuka puasa dengan lebih nyaman. Sebentar ya. Sudah cukup kayaknya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Hmm, buat Bapak Ibu dan teman-teman yang silakan download PDF yang sudah saya kirimkan ini dan mungkin kita akan mungkin teman ya saya sendiri tidak terlalu aktif di grup karena ada beberapa program yang saya urus juga. Jadi mungkin teman-teman nanti akan banyak
diskusi dengan Mas Admin Dika ya, yang akan bersesuatu dengan teman-teman. Atau kalau ingin ngobrol lagi dengan kami, ya silakan jadwalkan via Zoom, wawancara, supaya kita bisa ngobrol lebih lanjut dan lebih personal. Oke, itu dulu Zoom kita ya pada sore menjelang buka ini. Semoga teman-teman puasanya diberkahi, semoga ilmunya yang di share pada hari ini bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga kita terwujud impian dan harapan yang kita impikan, keluarga kita, harapan benak kita, semoga terwujud dan kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat, sukses dunia dan akhirat, senang berbagi, senang bersilaturahmi, dan senang berkontribusi. Saya Fajar, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, kelebihan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Syukron. Terima kasih semua.